Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program kesayangan Anda, Referensiana. Masih seperti biasa, silakan buat Anda yang ingin sharing bersama kami seputar bagaimana caranya mencari jodoh yang paling sip gitu ya, kalau kata Kang Z ya. Nomor telepon kami, sudah ada penelpon rupanya. Halo, selamat bergabung di Referensiana. Ada Ibu Hajah Siti Mariam di Purwakarta. Mau hadiah, salam sip. Oke, kalau mau hadiah, salam sip dulu Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam sip Ibu. Salam sip. Salam sip. Oke deh. SIP. Si jodoh itu prioritas. Oke. Silakan Ibu pertanyaannya. Begini Bapak, saya mau menanyakan tentang anak saya. Anak saya itu sekarang itu sudah umur 40 lah. Oke. Pria, wanita? Laki-laki. Laki-laki. Baik. Dia itu sudah yang dikatakan kerja sudah mapan lah ya. Baik. Tapi bagaimana ya, sampai sekarang itu kalau saya ajak bicara, membahas itu, tapi Bu? kok nggak ini, ya sedikit aja, nanti kalau agak panjang dia sudah nggak mau dibahas lagi. Bagaimana caranya ya, padahal banyak itu yang gitu, tapi saya mau membicarakannya itu, yang dia itu nggak mau dibahas gitu. Iya, betul. Ibu sudah bertanyanya seperti gimana, Bu? Anggaplah saya anak Ibu. Gini, coba gimana? Kamu itu perlu dibantu apa enggak? Karena kalau menurut umur dan menurut pekerjaan yang dia sudah mapan lah gitu. Jadi kan harus mengingat lah nantinya gitu. Dia sudah tahu kalau mau perlu dibantu, ibu bisa membantu gitu. Tapi dia jawabannya cuma ya nanti gitu saja. Dia cukup segitu. Putra ibu tinggal sama ibu atau tidak? Dia ada di Bandung. Ada di Bandung. Sudah mempunyai rumah sendiri? Iya, sudah. Di rumah ada pembantu atau apa? Iya, pembantu. Nah, itu dia ya. Jadi karena sudah merasa nyaman dengan kondisi seperti itu. Sudah nyaman Ibu, ya. langsung dijawab ya Ibu ya. Iya. Jangan aja dijawab sekarang karena sudah ada penelpon lagi yang sudah mengantri ini sepertinya. Oke Ibu, tutup saja. Terima kasih banyak Ibu Hajah Siti Mariam di Purwakarta. Kita akan bahas setelah penelpon yang satu ini. Sekarang sudah ada benar kan? Sudah ada Ibu Lilis di Bekasi. Halo Ibu Lilis. Halo. Selamat bergabung di Referensiana Ibu. Salam sip dulu dong. Iya. Salam sih. Aduh, dapat lagi dua nih. Nah, Ibu Lilis. Habis deh. Jangan dong, stok harus banyak. Gimana Ibu Lilis? Pertanyaannya silakan. Iya. Gimana ya? Saya mau nanya sama Bang Zai. Boleh. Saya kan masih gadis, berusia 27 tahun. 27. Baik. Begini Bang Zai, saya sebenarnya agak trauma sedikit ya. Karena kan saya punya adik berusia 25 tahun, sudah menikah. Dulu dijodohin sama mami saya, sama si suaminya itu. Ternyata setelah dia punya anak satu itu, kan memang kita kenal baik tuh sama keluarganya. Ternyata suaminya itu homoseksual, Bang Zai. Maksudnya suka berhubungan, padahal dia udah punya anak dua, tapi tetap suka berhubungan dengan mantan pacarnya dulu, apa nggak ngerti. Jadi saya agak, kalau di mami saya suruh menikah dengan itu, saya takut deh. Saya nggak ngerti, karena emang dia secara physically dia tuh laki-laki yang tegap, berbadan bagus, dan tidak ada deh ininya, nggak ada kelihatan deh kalau dia tuh senang suka sama jenis gitu. Tapi habis itu saya takutlah gitu. Baik. Ibu, sebentar, Ibu Lilis takutnya karena trauma melihat adiknya seperti ini ya kejadiannya gitu. Sekarang yang ditakutkan adalah sebetulnya Ibu melihat satu sisi, padahal masih banyak pria-pria jutaan yang menanti untuk bisa menarik Ibu menjadi kekasih atau tidak menikah. Nah, ini yang harus dilakukan adalah dengan Ibu harus membuang bad habit tadi sehingga bisa menerima apa yang bisa Ibu lakukan untuk calon suami. Tapi nanti dibahas lebih lanjutnya Ibu ya. Tapi saya takut Bang Zai. Takut Bang, gimana nih Bang? Ini boleh,
buat Bu Lilis boleh ikutan boleh, ngomong nggak? boleh dong. coba. Mbak Lilis. Nanti saya tunggu jawabannya nanti ya Bang ya. Oke, Boleh, iya. boleh. Terima kasih. Nah, mungkin kita bahas yang pertama dulu kali ya. Oh, boleh. Karena Ibu Haja Siti Mariam sudah Sudah nungguin nunggu, dari ya. tadi. Gimana nih anaknya 40 tahun yang Iya. pria. Terima kasih Mbak Lilis ya, saya lupa nih terima kasihnya. Gimana kira-kira nih kalau diajak ngomong kayaknya menghindar gitu ya. Gimana nih? Siti Mariam di Purwakarta, kalau ke Bandung lewat Purwakarta. Iya, Betul iya ya? dong. Mampir Iya, dong. mampir dong Sata Maranggih. Baik Ibu, kita gini ya, namanya anak-anak kadang-kadang tidak bisa dipaksakan gitu ya. Bahwa untuk pernikahan itu memang idealnya Ibu, pria ini memiliki kecenderungan ada yang sifat aslinya itu sebetulnya kalau pria itu tidak karena status keluarga, lingkungan sosial untuk menikah, mereka tuh tidak akan menikah. Ini menurut penelitian. Ya kan? Percaya nggak? Karena apa? Kembali lagi ke fungsi otak pria itu adalah hanya di tengah-tengahnya itu kata-kata yang berhubungan dengan masalah seks. Jadi itu. Jadi kalau wanita itu adalah komitmen, kalau pria adalah kebalikannya. Jadi ketika dia sudah merasakan bahwa, oh ngapain juga gua nikah? Aku sudah mapan, gitu kan? Aku juga sudah bisa istilahnya pembantu segala macam gitu. Berarti yang harus dilakukan adalah Ibu, kalau misalnya Ibu Siti Hadijah, Siti Mariam berarti kan Muslim ya, itu harus sering adalah mengikuti pengajian-pengajian. Karena apa? Kalau kita selalu memikirkan dunia, hal-hal yang sepele kodrat kita nanti ke akhirat itu kan tidak muncul. Pertemuan di akhirat adalah keluarga, benar? Kita mau kumpul sama anak cucu kita ntar di akhirat. Nah itu kan harus difokuskan ke orang-orang ini, khususnya ke anak ibu gitu kan. Jadi kalau misalnya sekali-kali ajak untuk ke acara pengajian, ya, gitu. Atau enggak belikan kaset, mau didengarkan mau tidak terserah. Pokoknya, nah ini ada kaset bagus deh, ibu udah dengerin, nggak usah kamu dengerin ya, awas kalau enggak, ya. Atau enggak dikasih ultimatum, umur 41 belum menikah, ya, digantung nanti, nggak dapat warisan. Aduh. Ya kan, misalnya kayak gitu. Nah itu juga bukan solusi yang baik. Nah sekarang untuk ibunya sendiri adalah berpikirlah untuk bilang bahwa anak Anda itu, anak ibu itu menikah. Fokuskan, jadi fokus aja. Misalnya anak saya menikah di tahun 2012. Dengan ngomong seperti itu adalah permohonan. Karena kalau ibu mengeluh misalnya, aduh kenapa sih anak gue kok nggak nikah-nikah gitu ya. Ini sama aja menjauhkan energi positif sehingga apa? Malah tidak jadi gitu loh. Setiap kali lihat anaknya gitu, ini kapan anak gue nikah sih ya Allah. Oh jangan kayak gitu kan? ya Bu ya. Nah jadi gini, anakku bentar lagi nikah gitu ya dalam hati gitu. Ini memancarkan loh, ini bener loh ya. Ini case aku sendiri sebetulnya menikah tuh telat. Oh curhat deh. Iya deh. Tapi saya bilang di diri saya, ya Allah, bila engkau sudah menakdirkan jodoh untukku, coba beri melalui mimpimu. Mimpi dong aku. Mimpinya adalah seorang wanita siswa aku. Langsung jam 3 subuh aku SMS. Aduh, terus akhirnya mau nggak nikah dengan aku? Ya Allah. Terus akhirnya Insya Allah Luar kan. biasa. keren Sama muridnya ya, ya Allah Aduh, jadi luar biasa. curhat Jadi ini, curhat Mak. deh. kalau Nah, sekarang pengen jadi guru langsung saya. Nah sekarang kita akan bahas tentang yang Ibu Lilis nih yang katanya trauma, padahal belum ngalamin sendiri Iya. ya, baru lihat Iya. aja. Tadi ada yang mau Tadi nambahin Audit katanya ya, nggak? Audit mau jadi nambahkan. jadi buat kita nih ya wanita single yang belum menikah, terus dihadapkan dengan teman-teman yang satu ini nggak berhasil, terus ternyata juga tadi ada ketakutannya Iya. adalah karena Adiknya ya. kelihatannya laki kok tiba-tiba suka juga dengan sesama jenis dan lain-lain. Akhirnya itu menjadi suatu ketakutan. Ketakutan itu memang benar kata Kang Zai, memancar. Dan ada satu kata-kata yang saya suka itu, what you resist persist. Semakin kita takut, semakin itu yang kejadian sama kita. Oke. Iya. Iya benar. Semakin kita yang, Betul. aduh nanti dapetnya yang nggak setia, aduh nanti dapetnya yang suka juga sama sesama jenis. Enter Bisa dapat beneran dapat. loh. Iya. Lebih baik kita Benar-benar yang benar-benar positif. positif. Semuanya akan datang baik. Kalau adik saya begitu, saya akan bantu supaya dia nggak begitu lagi, dan saya juga akan mendapat yang lebih bagus lagi. Dan kalau misalnya Mbak Lilis nggak kayak gitu, ya nggak akan maju-maju. Iya. Kita Oke. hanya gini ya, kita hanya melihat satu sisi, Iya. ya satu sisi. Padahal masih banyak sisi lain yang bisa dilihat. Kalau kita ngelihatnya ke situ terus, kapan kita berganti untuk ke posisi yang berikutnya? Oke, kita akan ganti posisi dulu aja kalau gitu. Kita break dulu aja ya Pak ya. Bapak tetap gitu aja biar keren. Oke, kita harus tahan dulu semua perbincangan ini. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah yang satu ini.